Alfian ditemani Galih masih berkeliling mencari. Namun, hingga larut malam tanda keberadaan Aileen belum juga ditemukan. Alfian menyandarkan punggungnya di mobil, menatap nanar setiap ruas jalan yang mereka lewati. Sepanjang perjalanan pikiran Alfian dipenuhi bayangan putranya. Memikirkan bagaimana Aileen akan merawat bayi itu sendirian dalam hidup yang serba kekurangan. Bagaimana jika bayi kecil itu harus tidur di kamar yang sempit dan pengap, dan bagaimana jika Aileen tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Alfian kembali merasakan dadanya seperti ditusuk ribuan jarum ketika mengingat dompet kecil milik Aileen yang hanya berisi Rp25.000 saja. Bisa apa dia dengan uang segitu? Alfian memejamkan mata, berusaha menghilangkan bayangan itu dari pikirannya. Apa jangan-jangan Aileen pergi karena merasa terancam? Galih membuka suara setelah lama terdiam. Terancam oleh siapa? Hanya Riana dan ibunya yang bisa mengancam Aileen dan sekarang mereka sedang ditahan di kantor polisi. Berbekal rekaman CCTV hotel ketika mendorong Aileen, Alfian juga melaporkan Big Nana. Bagaimana dengan Tante Feni? Siapa tahu saja Tante Feni pernah menemui Aileen dan mengancamnya, kan? Wajah Alfian seketika berubah serius. Dugaan Galih memang ada benarnya. Awas saja jika sampai Mama menjadi penyebab kepergian Aileen. Alfian pasti akan membuat perhitungan sekalipun itu Mama kandungnya sendiri. Putar arah ke rumah. Aku harus bicara dengan Mama. Galih menekan pedal rem, kemudian langsung putar arah dan melajukan mobil menuju kediaman keluarga Darmawan. Alfian pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Marah, kesal, gelisah dan cemas menjadi satu. Marah dan kesal jika benar Mama Feni datang menemui Aileen dan mengancamnya. Kemudian gelisah dan juga cemas memikirkan nasib Aileen dan juga baby boy yang sampai detik ini tidak diketahui keberadaannya. Alfian begitu sangat cemas memikirkan Aileen yang belum pulih sepenuhnya tetapi sudah pergi dari rumah sakit. Ia juga cemas dengan putranya. Bagaimana jika sekarang putranya berada di tempat yang tidak layak? Cepat! Pekik Alfian. Galih tak menjawab, ia semakin menekan pedal gas melajukan mobil hampir di atas rata-rata. Sepanjang jalan suasana mencekam mendominasi, karena Galih merasa berada di bawah tekanan Alfian. Seumur hidup belum pernah sekalipun ia melihat Alfian dalam keadaan semarah ini. Sesampainya di rumah, Alfian segera mencari mamanya. Dilihatnya Mama Feni yang duduk bersantai di sofa ruang keluarga dengan mata melihat ke arah TV yang menyala. Aileen pergi dari rumah sakit, apa itu karena Mama? Tanpa berbasa-basi Alfian langsung bertanya pada sang Mama. Apa Mama menemui Aileen dan mengancam dia? Tanyanya lagi. Alfian menunggu jawaban dari Mama Feni. Dan awas saja jika benar bahwa Mama menemui Aileen dan menjadi penyebab kepergiannya. Demi apapun Alfian tidak akan pernah memaafkan dan akan membuat perhitungan. Baby boy kini adalah prioritasnya, siapapun yang berani mengusiknya, ia akan melawannya. Tidak peduli jika orang itu adalah ibu kandungnya sendiri. Mama Feni terlihat terkejut mendengar kabar kepergian Aileen. Ia langsung beranjak dari duduknya dan berdiri tegak di depan Alfian. Ada rasa senang dan juga lega yang terbesit dalam hatinya mendengar kepergian Aileen. Alfian akan terbebas dari wanita yang ia anggap sebagai wanita murahan itu. Demi apapun Mama Feni tidak sudi jika harus menerima Aileen sebagai menantunya dan menerima anak yang berasal dari rahim wanita yang kotor itu sebagai cucunya. Mama sama sekali tidak menemui dia, sangkal Mama Feni. Lagi pula kalau dia pergi ya sudah biarkan saja dia pergi. Itu bagus, kan? Kamu jadi tidak perlu bertanggung jawab atas sesuatu yang belum tentu perbuatan kamu. Gigi Alfian menggertak kesal. Sorot matanya tajam menghujam. Kamu jangan bodoh, Al.
Untuk apa sibuk mengurusi wanita itu? Belum tentu anak yang dia lahirkan itu anak kamu. Sudahlah, biarkan saja dia pergi, Mama akan mencarikan perempuan berkelas yang sepadan dengan kita. Tidak seperti wanita murahan itu. Berhenti menyebut Aileen wanita murahan. Harus berapa kali aku mengatakan kalau dia bukan wanita seperti itu. Aileen wanita baik-baik. Sarkas Alfian pada sang mama. Ia mulai naik pitam. Hatinya meradang setiap kali mendengar seseorang menghina Aileen. Mama Feni menelan selaiva. Seumur hidup belum pernah satu kali pun Alfian membentaknya. Dan sekarang ia mendengar sendiri saat Alfian berbicara sarkas padanya. Hanya karena membela perempuan itu kamu berani berteriak pada Mama seperti ini, Mama tidak mau tahu, kamu tidak boleh berurusan dengan perempuan murahan itu lagi. Aku tidak mungkin membiarkan Aileen dan anakku hidup dalam kesulitan, Mah. Anak itu belum tentu anak kamu, Alfian. Bisa saja itu anak dari benih laki-laki lain. Pekik Mama Feni tak mau kalah. Alfian memejamkan mata, gerah terus berdebat dengan sang mama. Berbicara dan menjelaskan panjang lebar jika baby boy adalah putranya tanpa ada bukti tertulis dirasa akan percuma saja. Hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Mama Feni pasti akan tetap pada pendiriannya dengan beranggapan jika Aileen bukan wanita baik dan anak yang baru saja Aileen lahirkan bukanlah cucunya. Alvin enggan berlama-lama membuang waktu dengan terus menanggapi sang ibu. Sedangkan ia harus mencari keberadaan Aileen dan juga putranya yang saat ini mungkin sedang dalam kesulitan. Tanpa menjawab ucapan Mama Feni, Alfian langsung berbalik dan melangkahkan kaki pergi. Mau kemana kamu? Tanya Mama Feni mengikuti langkah kaki Alfian yang berjalan cepat. Tidak perlu menjawab, aku rasa Mama tahu aku akan kemana, jawab Alfian. Mencari wanita murahan itu. Mama tidak mengizinkan. Alfian menghentikan langkah sejenak saat Mama Feni kembali menghina Aileen. Amarah terasa membuncah di ubun-ubun, tetapi karena enggan berdebat lagi, Alfian membuang muka dan kembali berjalan meninggalkan Mama Feni. Bibirnya merapat, giginya menggertak menahan amarah di dada. Alfian. Pekik Mama Feni saat Alfian masuk ke dalam mobil dan tak memerdulikannya. Jalan. Ucap Alfian pada Galih yang duduk di kursi kemudi. Tapi mama kamu. Aku bilang jalan. Bentaknya dengan keras. Mau tak mau, Galih menuruti keinginan sang bos. Meninggalkan Mama Feni yang berdiri di ambang pintu dengan amarah meledak-ledak. Sinar matahari pagi mulai memasuki celah-celah jendela rumah kontrakan yang kini Aileen tinggali. Pagi tadi sebelum langit berubah warna, Aileen sudah sibuk mengumpulkan baju-baju bayi dan mencucinya. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kebersihan dan kesehatan bayinya, terlebih karena bayinya terlahir prematur. Beruntung Alfian sempat membeli perlengkapan untuk baby boy dan menyimpannya di kamar rumah sakit. Kemarin sebelum pergi Aileen sempat mengambilnya. Saat Aileen sedang menjemur pakaian, sepasang mata tengah memandanginya. Bayu, anak Bu Rina yang baru pulang setelah sekian minggu di luar kota itu terpaku di tempat sambil memperhatikan Aileen. Bayu baru tahu jika rumah sebelah yang selama beberapa waktu kosong itu kini sudah mempunyai penyewa baru. Ia menyetandarkan motor besarnya di depan rumah. Pandangannya tak pernah lepas dari Aileen. Wanita berparas ayu itu berhasil menarik perhatiannya. Aileen yang sadar jika sepasang mata sedang memperhatikannya merasa takut dan tidak nyaman. Ia langsung berbalik dan masuk ke dalam rumah, kemudian mengunci pintu dari dalam. Meskipun belum pernah bertemu sebelumnya, Aileen tahu itu adalah Bayu, anak Bu Rina yang sering ia ceritakan. Kebetulan Aileen juga pernah melihat fotonya di ruang tamu. Kini perhatian Aileen tertuju pada bayinya yang masih tidur lelap.
Ia bersyukur karena baby boy tidak rewel semalaman meskipun kamar yang mereka huni sempit dan pengap. Kebahagiaan Aileen semakin sempurna menjadi seorang ibu dan memiliki bayi mungil yang sangat menggemaskan. Tidak peduli jika bayinya lahir bukan atas dasar cinta kedua orang tuanya. Aileen tetap merasa bahwa menjadi ibu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya, dan ia akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk putranya. Memberikan kasih sayang yang sempurna, terlebih karena sejak kecil Aileen tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Jadi putranya tidak boleh merasakan hal yang sama. Sedangkan Bayu masih mematung di tempat ketika Bu Rina datang dari dalam rumah dan menyambutnya. "Sudah pulang, Bey?" Pertanyaan itu tak langsung dijawab oleh Bayu. Ia terfokus pada wanita yang tadi dilihatnya. "Perempuan di sebelah siapa, Bu?" "Penghuni baru." "Ah, Aileen ya." "Iya, dia baru beberapa minggu di sini. Dia tinggal berdua dengan bayinya yang baru lahir," jawab Bu Rina. Sudut mata Bayu memicing. "Berdua? Lalu suaminya?" "Ibu tidak tahu." Bayu mengangguk. Ia masuk ke rumahnya dengan sudut bibir yang terangkat ke atas bak bulan sabit. Ucapan sang ibu yang menyebut Aileen hanya berdua dengan bayinya membuat Bayu menarik kesimpulan bahwa Aileen adalah seorang janda muda yang baru saja bercerai dengan suaminya. Ia masuk ke kamar dan membaringkan tubuh lelahnya. Membayangkan paras ayu alami Aileen. "Janda muda memang selalu menawan," gumam Bayu tersenyum smirk. Waktu berlalu, sudah 1 minggu Alfian mencari keberadaan Aileen dan juga putranya, namun masih belum membuahkan hasil. Ada perubahan drastis dalam diri Alfian sejak Aileen dan putranya menghilang. Ia banyak diam, mudah marah, dan tidak bisa menerima kesalahan sedikitpun. Kini ia sedang terduduk di samping Galih yang mengemudikan mobilnya dengan kecepatan normal. Mereka hendak ke rumah sakit untuk meminta salinan rekaman CCTV saat Riana datang ke rumah sakit dan memukul Aileen dengan membabi buta. Itu akan dijadikan sebagai bukti untuk memberatkan Riana. Suara dering ponsel terdengar. Alfian menatap layar melihat siapa yang menghubunginya. "Siapa?" tanya Galih. "Dokter Andreas," jawab Alfian sambil menggeser panel hijau di layar ponsel. Sang dokter memberi kabar bahwa hasil tes DNA antara dirinya dan baby boy sudah keluar. Kebetulan Alfian memang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. "Cepat," Dokter Andreas bilang, "hasil denanya sudah keluar. Aku harus membuktikan kalau dia memang anakku atau bukan. Mau taruhan?" "Aku yakin dia adalah anakmu," sahut Galih terkekeh. Mata Alfian memicing tajam. Jujur saja ia juga sangat yakin jika boy kecil adalah putranya. Bukan hanya karena wajah yang mirip dengannya, tetapi Alfian merasa mempunyai ikatan batin yang sangat kuat sejak pertama kali menimang bayi itu. Alfian bahkan pernah mengalami Couvet syndrome alias kehamilan simpatik. Yaitu ngidam yang juga dirasakan ayah si bayi. "Kalau aku menang, belikan aku mobil sport yang baru saja Galih tak meneruskan ucapannya saat melihat mata Alfian semakin tajam menatapnya. "Woles, bro. Woles. Cih." Alfian mengalihkan pandangannya ke arah lain mendeci sinis. Kemudian melihat jalanan yang sangat ramai. Walaupun sebelumnya tidak ada keraguan dalam hati Alfian tentang siapa ayah biologis baby boy, namun tak dapat dipungkiri hasil tes DNA yang ada di genggamannya sekarang benar-benar melegakan hati Alfian. Angka 99% identik yang tertera pada kertas putih itu membuktikan bahwa anak yang dilahirkan Aileen memang berasal dari benih Alfian. Tak ada lagi yang sanggup menyangkalnya. Sudut mata Alfian mengeluarkan bulir bening kristal. Tak ingin terlihat oleh Galih, ia langsung menyekanya. "Dia anakku," gumam Alfian. Ada perasaan yang tak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Rasa haru membuncah di hati.
Bayi yang sempat terbaring di dadanya, bergerak perlahan kemudian menangis keras itu putranya. Alfian tidak pernah menyangka bahwa malam 1 miliar itu ternyata menjadikannya seorang ayah. Lebih tepatnya Hot Daddy. Sama seperti Alfian, Gali juga tidak terkejut dengan hasil tes DNA itu. Sejak pertama kali melihat baby boy, ia juga yakin jika boy memang anak Alfian. Kita ke ruang kendali, menyalin rekaman CCTV. Gali mengangguk. Setelah berada di sana, Alfian melihat kembali hasil rekaman CCTV dengan bantuan seorang petugas. Awalnya semua tampak biasa saja. Tak ada sesuatu yang aneh. Hingga akhirnya mata Alfian menangkap sosok wanita mirip Mama Feni sedang berjalan sendirian di lobi rumah sakit. "Bukankah itu Tante Feni?" tanya Gali, seraya menunjuk ke layar monitor. Alfian tak menjawab, ia hanya berkata pada petugas yang terduduk di sampingnya. "Bisa percepat sedikit. Lihat kemana arah wanita ini pergi," pinta Alfian. Petugas itu mengangguk dan melakukan permintaan Alfian. Dada Alfian pun bergejolak menahan amarah saat melihat Mama Feni melewati kamar Aileen dan berjalan menuju ruangan bayi. Setibanya di sana, ia tampak berbicara pada Aileen. "Mama." Rahang Alfian mengetat menggumamkan nama mamanya. Sebab tempo hari saat ditanya, Mama Feni menyangkal dan mengatakan jika dirinya sama sekali tidak menemui Aileen apalagi sampai mengancamnya. Lantas apa yang sekarang ia lihat? Sang mama datang menemui Aileen. Sekarang Alfian yakin jika kepergian Aileen bukan tanpa sebab. Apalagi dalam rekaman itu Mama Feni tampak menunjuk-nunjuk Aileen. "Kan, benar dugaanku. Tante Feni abis mendatangi Aileen. Dia pasti mengancamnya. Makanya Aileen pergi," ucap Gali. Lagi, Alfian tak menjawab ucapan Gali, tetapi tangannya mengepal kuat. Secara tidak langsung mamalah yang memisahkan dirinya dan baby boy. Amarah semakin memuncak. Ayah mana yang tidak marah jika dipisahkan dengan putranya? Sedangkan Gali yang sedari tadi berbicara tetapi tak dijawab oleh Alfian itu mengerucutkan bibir. Matanya mendelik sinis. "Oke fix aku akan cosplay jadi batu saja," gerutu Gali, merasa diabaikan. "Salin rekaman itu ke ponselku," perintah Alfian. "Baik, Tuan," jawab si petugas dan mengikuti permintaan Alfian. Setelah mendapatkan salinan rekaman CCTV, Alfian langsung bergerak ke rumah untuk memperlihatkan hasil CCTV itu pada Mama Feni. Tak ada ampunan bagi siapapun yang telah mengusik Aileen dan putranya. Alfian benar-benar murka saat ini. Ia akan membungkam Mama Feni dengan 2 bukti sekaligus. 1 bukti hasil tes DNA, dan 1 lagi bukti rekaman CCTV. "Mama!" teriak Alfian sesaat setelah tiba di rumah. Mama Feni yang sedang bersantai di ruang televisi itu terlonjak mendengar suara Alfian meneriakkan namanya. Ia terheran, sebab selama 1 minggu ini, Alfian tidak pulang dan memilih tinggal di apartemennya. "Ada apa, Alfian?" Mama Feni menatap putranya kesal. "Kenapa berteriak seperti itu?" Bukannya menjawab, Alfian langsung melempar hasil tes DNA dari rumah sakit pada Mama Feni. "Apa-apaan kamu ini? Tidak sopan. Ini pasti gara-gara wanita murahan itu lagi," ujar Mama Feni. Ia mengambil lembaran kertas yang Alfian lempar padanya. Seketika matanya terbelalak saat membaca goresan tinta yang tertera di sana. Keterangan yang menyatakan jika hasil tes DNA itu 99% identik dengan Alfian. "Lihat kan, hasilnya identik. Tidak ada keraguan lagi kalau anak yang dilahirkan Aileen itu anakku." Mama Feni kehilangan kata-kata. Bola matanya berair. Tak peduli reaksi Mama Feni, Alfian merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel, lantas memperlihatkan video yang memperlihatkan sang mama datang menemui Aileen. "Jelaskan apa ini, Mah?"
Ujar Alfian dengan nada penuh tuntutan. Mama Feni yang masih larut dalam rasa terkejut hanya terdiam. Lidahnya kaku. Bahkan kini tubuhnya terasa lemas tak bertenaga. Puas sekarang. Puas sudah memisahkan aku dengan anakku. Bentakan Alfian menggema di ruangan luas itu. Netranya memerah menahan marah. Jika saja wanita di hadapannya itu bukan ibu yang melahirkannya, Alfian mungkin sudah menghancurkan hidupnya. Mama Feni menelan salivanya saat melihat api kemarahan di mata Alfian. Alfian, Mama. Masih berpikir Aileen wanita sialan yang murahan. Pergi Alfian menyela ucapan sang mama. Kalau Aileen wanita rendahan, saat dia mengetahui kalau dia sedang mengandung anakku, dia pasti akan langsung menemuiku dan memerasku, Mah. Dia pasti akan memanfaatkan kehamilannya untuk mengeruk semua uangku. Mama Feni menggigit bibir bawahnya, ia menunduk tak berani menatap Alfian. Kedua bola matanya berkaca-kaca menahan tangis. Kalau dia wanita tidak baik, setelah melihat keberadaanku dia pasti akan meminta banyak uang. Tapi faktanya, tidak, Mah. Dia pergi begitu saja tanpa membawa 1 sen pun. Kedua tangan Alfian mengepal keras. Kenapa Mama bisa sejahat ini? Apa Mama tahu? Saat sedang mengandung anakku, dia mengalami masa yang sulit. Tidur hanya beralas kasur yang tipis di lantai, memakan mie instan padahal anakku butuh makanan yang sehat. Aileen bahkan hampir diusir karena tidak sanggup membayar uang sewa kamarnya. Dia melewati semuanya sendirian, padahal dia bisa saja datang padaku. Semua tegang. Saat ini kemarahan Alfian benar-benar tidak terkendali. Bahkan Gali dan para art hanya menjadi penonton. Tidak ada yang berani menyela atau membela Mama Feni. Bagaimana dengan nasib Aileen dan anakku sekarang? Apa mereka tidur di tempat layak? Atau malah sebaliknya? Kenapa Mama tidak memikirkan hal itu? Mama bisa tidur dengan nyaman di tempat tidur empuk. Sedangkan bayi yang rentan itu, bagaimana dengannya? Bagaimana kalau kondisinya kembali menurun karena dia lahir prematur? Bagaimana kalau Aileen tidak bisa makan dan ASI-nya terhambat? Dari mana dia bisa membeli makanan? Terakhir kali aku lihat di dompetnya hanya menyisakan uang 25.000. Cukup untuk apa uang segitu?